Shalom, sahabat KPJ yang dikasihi Tuhan. Patut kita naikkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang terus dinyatakan dalam hidup kita sampai saat ini. Harapan kita bahwa hidup yang akan kita jalani ke depan tetap dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi pedoman menjalani hari-hari karunia Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 20 ayat 9 sampai 13. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk karunia Tuhan. Saat ini kami akan baca firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 20 ayat 9 sampai 13. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.' Amin." Sahabat KPJ yang dikasihi Tuhan, cintailah kebenaran dan damai. Mengungkapkan kebenaran dalam situasi yang menegangkan itu terkadang sulit. Oleh karena adanya ketakutan-ketakutan, takut kehilangan jabatan, kedudukan, harta, bahkan nyawa. Sehingga dengan ketakutan-ketakutan itulah, maka terucaplah kebohongan. Tanpa disadari bahwa satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan baru. Kebohongan tidak memberi rasa damai, tenang, tidak memberi solusi atas suatu persoalan. Sahabat KPJ, kita melihat Abraham, Sarah menyusun skenario kebohongan kepada raja di Gerar yaitu Abimelek dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Dan kebohongan itu bukan pada kali pertama saja dilakukan, tapi telah melakukan kebohongan yang sama pada Raja Mesir yaitu Firaun. Kejadian 12 ayat 13. Kebohongan Abraham itu terjadi untuk mencari aman bagi diri sendiri. Kebohongan Abraham itu dilakukan tanpa peduli akibatnya, tanpa peduli akan orang lain. Ia mencintai diri sendiri, keselamatan diri sendiri, daripada mengungkapkan kebenaran.
Jadi, kebenaran diabaikan demi keamanan diri, yang tentu tidak akan memberi rasa damai di hati, tidak akan memberi rasa damai di hidup, tidak akan membawa berkat bagi diri dan sesama. Karena itu, sahabat KPC, hindarilah kebohongan dalam hidup bersama, jauhilah sikap pementingan diri sendiri dan mengorbankan orang lain, tapi cintailah kebenaran dan damai, di mana dalam mencintai kebenaran dan damai, kita sadar bahwa dituntut sikap yang siap menghadapi tantangan, bahkan siap untuk berkorban. Namun percayalah, pengorbanan yang memberi kepuasan, memberi sukacita tersendiri, dan memberi berkat bagi diri dan sesama. Karena itu, renungkanlah, apakah akan mencintai kebenaran dan damai atau mengungkapkan kebohongan-kebohongan. Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat KPJ, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat untuk bersama-sama mendengar nasihat firman Tuhan, untuk selalu mencintai kebenaran dan damai dalam hidup bersama. Mengajak kami menjauhi kebohongan-kebohongan dalam hidup yang dapat membawa kepada akibat yang dapat membuat kami semakin jatuh. Mampukan kami Tuhan, berkati kami dalam jalani hari hidup ke depan untuk tetap mencintai kebenaran dan damai. Layakkan kami, ampuni segala dosa salah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Sahabat KPC, selamat menjalani hari hidup. Tuhan memberkati. Amin.